Di 4.0 itu udah human or machine. Kalau dulu mungkin human semua, sekarang kalau labor mungkin udah mix antara human or machine. Nah, tapi di 5.0 nih udah bukannya human or machine, tapi human with machine. Jadi jangan-jangan kita mungkin human dipasangin mesin, jadi mungkin nanti kita bisa lihat kayak ini kali ya, kayak X-Men gitu ya, mungkin Profesor X gitu ya. Mungkin dipasang-pasangin alat, nah mungkin kita bisa gerakin barang atau mungkin melakukan sesuatu karena kita udah dikonekin sama mesin. Nah, itu mungkin belum saat ini, tapi mungkin menurut saya mungkin arahnya ke sana itu mungkin aja. Nah, terus ngomongin di sistem juga dulu cyber sama physical gitu. Jadi masih mix ya. Nah, kalau sekarang nanti udah kognitif. Jadi di mana hal-hal yang cyber physical itu udah dilakukannya itu secara udah dimasukin adopsi dari human brain misalnya, ada kognitifnya. Nah, terus bisa dilihat juga product and services nih. Dulu mungkin hanya ngomonginnya target group. Kalau kita pengen misalkan marketing ya, pengen nyari nih. Kalau nanti itu individually personalized. Kalau ini menurut saya sudah terjadi ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah, wah ini kayaknya saya habis searching di Google nih, misalkan buat teman-teman nih UMN buat kuliah nih, lagi nyari notebook, wah tiba-tiba saya buka sosial media yang lain, tiba-tiba kok iklan-iklannya semua nih notebook yang saya cari nih. Berarti kan itu udah individually personalized. Nah, terus ngomong di supply chain, yaitu ada dulunya data analitik, ya jadi memang sudah ada data analitik, ngecek nih kira-kira gimana, kalau nanti udah responsive and distributed, jadi udah lebih tersebar dan lebih distributed. Nah, lalu untuk result di networking juga dulu IoT connected, kalau nanti greater customer experience. Jadi arah-arahnya kalau di 5.0 itu tuh benar-benar personalized. Jadi itu kembali ke maunya kita apa. Seperti itu. Nah, mungkin sedikit ya digital report aja buat share ke teman-teman. Ini saya ambil data dari data portal, ini bisa dilihat di bawah source-nya. Jadi saat ini kalau saya nggak salah total population di Indonesia itu udah 277,7 juta jiwa. Di mana internet user-nya itu sudah mencapai 73,7%. Nah, di mana nih time spend using the internet, mungkin rata-rata penduduk di Indonesia itu sekitar 8,5 jam. Kayaknya sekarang kalau kita nggak bawa dompet, itu mungkin nggak ada masalah pergi-pergi. Tapi kalau nggak bawa handphone, itu kayaknya udah kayak kiamat dunia ya. Kayaknya begitu handphone nggak ada, aduh saya mau pesen ojek online ini gimana nih untuk transportasi. Saya pengen makan, ini mau bagaimana. Dan yang terpenting sebenarnya adalah komunikasi gitu. Saya mau komunikasi bagaimana sekarang. Ini menurut saya makanya kenapa saya ngomong tadi internet itu benar-benar mengubah cara hidup pasti, tapi yang kedua itu membuat semua inovasi itu semakin cepat. Inovasi itu semakin cepat. Kalau dulu time span-nya itu mungkin 100, 150, 200 tahun ada suatu perubahan yang besar. Kalau sekarang tuh mungkin bisa hitungan 5, 10, 15 tahun tuh tiba-tiba, wah ini udah nggak valid lagi nih. Mungkin sesuatu hal itu udah nggak valid lagi. Dan kecepatan internet, mungkin saya nggak ada di slide ya, 2G, 3G, 4G, dan sekarang udah 5G gitu. Dulu kita mikir ngedownload, kayak zaman saya mungkin ngedownload itu cuma berapa puluh KB itu, terus kita buka-buka browsing internet tuh udah senang banget zaman dulu tuh, mungkin tahun 90-an akhir kali ya. Nah, itu mungkin seberapa internet itu masih lambat dan dalam waktu 20, 30, 20-an tahun itu perkembangannya sangat cepat. Jadi dengan kecepatan speed internet atau teknologi internet yang berkembang ini juga itu membawa semua hal secara teknologi, secara digital itu semakin cepat inovasi dan perubahannya. Nah, ini kita ngelihat ada pangkalan ojek. Next lagi mungkin ada, aduh saya lupa harusnya saya tutupin ya, ini copyright ya. Ada BCA lah ya, oke nggak apa-apa. Karena orang ada yang bilang nih bang capek antri ya, jadi tuh kelihatan orang antri tadi. Mungkin dulu tuh kita sempet gitu ya di satu masa itu kita benar-benar yang namanya CD, DVD itu, waduh tuh kita beli ya, pergi sama orang tua kita ya, pergi beli buat film-film ya, ada Harry Potter lah dan lain-lain buat kita nonton. Nah, tapi sebenarnya ngomongin ini mungkin hal yang dulu, di mana saya bisa bilang terjadi yang namanya disrupt. Kita mendisrupt. Jadi itu hal yang dulu sudah existing ada, itu terjadi suatu perubahan yang besar, ada satu inovasi, ada satu revolusi, mengubah itu semua, dan mendisrupt apa yang dulunya itu sebenarnya merupakan hidup kita sehari-hari, atau mungkin sesuatu yang kalau misalnya saya bilang tuh dia tuh posisinya ada di atas gitu. Nah, ini bisa dilihat ya, mungkin dari disruption yang terjadi, siapa sih yang melakukan disruption-nya? Siapa sih yang mendisrupt para tadi tuh ojek pangkalan, terus mungkin beberapa bank-bank yang konvensional,
Udah gitu ada juga tadi ya mungkin apa CD atau DVD ya, mungkin cara kita untuk apa entertainment kali ya, hiburan gitu. Mungkin yang pertama paling gampang mungkin teman-teman lihat ya, Gojek, Grab ya, itu mengubah cara kita yang dulu mungkin ojek pangkalan, kita males kayaknya kalau misalkan di ojek pangkalan ntar harganya bisa diketok atau kendaraannya kurang memadai atau mungkin nanti kita secara servisnya itu mungkin kurang baik gitu. Nah, itu dengan Gojek dan Grab itu mengubah bagaimana dunia transportasi globally ya. Jadi mungkin ada Uber juga dulu, tapi Uber udah cabut dari Indonesia, jadi atau dari Asia Tenggara gitu ya terutama. Jadi ada Uber, ada Grab itu mengubah globally secara dunia itu di dunia transportasi. Nah, terus mungkin ada ngomong juga Netflix ya. Siapa yang pikir tiba-tiba semuanya akan streaming? Ya enggak, kalau dulu mungkin mikir kayak yang saya cerita tadi, zaman dulu internet mungkin pakai Telkomnet instan, internetnya cuma berapa puluh KB, ya speednya itu mungkin ya nggak mikir juga sih bakal kita streaming nonton via internet atau via maksudnya via internet gitu. Ya, tapi dengan tadi saya bilang, dengan tadi ada internet yang dari 4G, 5G semakin cepat dengan teknologi yang baru, memungkinkan kita nih sebagai user untuk mengakses hal-hal yang tadinya itu tidak kita rasa, kita pikir tuh nggak mungkin gitu. Terus mungkin ngomong Traveloka, terus ngomong Halodoc, bahkan sampai udah ke dunia healthcare ya. Jadi mungkin dulu kita mikir ya kalau sakit ya kita mesti ke rumah sakit, mesti ke puskesmas gitu. Kalau sekarang ya sakitnya gini-gini lagi, kayaknya ini kayaknya pergi kemana? Pergi ke rumah sakitnya, keluar ongkos. Di rumah sakit kitanya sakit, tiba-tiba di tengah jalan ketubruk gitu. Maksudnya kecelakaan. Resiko juga konyol. Ya mendingan kita di rumah aja, duduk manis, bisa konsultasi, udah gitu dokter obatnya juga diantar. Nah, terus mungkin di segi bank juga sama gitu. Mungkin di segi fintech ya, financial technology. Ini mungkin saya nggak masukin, mungkin di bank-bank tradisional pun sebenarnya udah berubah tadi ya, memodify. Tadi kalau ada bahasa digital transformation itu mereka memodify juga. Nah, tapi ada bank-bank yang baru ya, benar-benar mungkin bank yang berangkat langsung digital gitu. Mungkin ada OVO, kalau OVO mungkin financial payment gateway ya dulunya ya. Terus mungkin ada Bank Jago juga. Terus mungkin ada bank-bank lain mungkin teman-teman tahu ya. Nah, terus Happy Fresh nah mungkin kalau ngomongin di dunia ini retail tapi mungkin masuknya lebih ke ini ya, lebih ke supermarket lah ya. Mungkin untuk jualan sayuran atau mungkin daging dan lain-lain. Itu juga sama. Ini beberapa traditional bisnis sebenarnya banyak lagi ya. Saya ini coba ambil contoh 3 aja gitu. Dan mereka itu yang awalnya mungkin tradisional, mereka ngelihat nih, wah kalau saya nggak berubah, saya nggak melakukan digital transformation, saya nggak berubah, saya akan ketinggalan. Kalau ngomong mandiri, dia juga harus mikir, kalau dia tetap berkutat dengan yang tradisional bisnisnya dia, artinya apa tadi? Kalau bank tadi ngantri gitu kali ya, tetap berharap ngantri, orang datang, kayaknya dia akan kalah. Ada dengan kompetitor gitu. Makanya dia bikin untuk digital service-nya dia bikin Livin by Mandiri. Terus mungkin S-Hardware sama ya, mungkin orang datang fisik ke toko ya mungkin dipikir-pikir kayaknya boleh juga kadang-kadang kalau sekalian, tapi kalau misalkan ada kebutuhan dia lagi ada nggak bisa pergi, ya sekarang dia ada bikin rupa-rupa itu jadi untuk online store-nya dia. Terus Adira Finance juga mungkin sebenarnya mirip ya, kalau ada finance mungkin datang dulu layanan finance ya mungkin untuk kredit kendaraan bermotor, untuk kredit macam-macam ya, insurance dan lain-lain, dia juga bikin namanya Adiraku. Nah, sebenarnya apa sih yang mendorong orang-orang tuh untuk melakukan digital transformation? Dia tadi kan ngomong disruption harus berubah itu apa sih? Yang saya lihat itu sebenarnya saat ini kita tuh ada di hyper competition market. Jadi kita tuh ada di hyper competition market di mana itu penjual dengan pembeli itu sekarang tuh jaraknya deket banget. Kalau dulu tuh dirasakan, oh dari penjual tuh ada agennya dulu, ada ini, ada itu, panjang gitu cycle-nya. Jadi itu baru sampai ke benar-benar user, pengguna gitu. Nah ini kalau saya ngomong contoh nih, kenapa saya bilang hyper competition, ini mungkin saya ambil 2 contoh ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang aware gitu, ini kalau dulu kita ngeliat Tokopedia, pertama kali keluar, itu tuh layanannya nggak sebanyak sekarang. Kalau kan dulu tuh ya mungkin dia hanya ngelayanin, ya udah yang penting kita bisa e-commerce nih buat jual beli aja. Terus mungkin dia tambah-tambahin hanya itu gitu awalnya. Tapi belakangan dia nambahin. Dia mulai ngebuka kerjasama nih sama, kalau biasa bahasa di teknisnya itu dia mulai buka API-nya dia ke
tadi tuh ke macam-macam instansi gitu. Bisa itu ke government, makanya nih ntar kita bisa bayar PBB, kita bisa bayar PLN, bisa bayar air, bisa bayar segala macam. Bahkan ini kalau kita cek dia pun kerjasama sama vendor-vendor yang swasta gitu. Kita mau cari apa? Pokoknya mau cari apa pokoknya di Tokopedia ini kita bisa nemu semuanya aja. Oh, kita mau cari apa? Mau cari barang tadi nggak usah dibahas ya, kalau barang jualan tuh udah pasti. Kita mau layanan apa? Oh, kita pengen cari buat wedding, ada. Kategorinya ada tuh buat, jadi mungkin dia kerjasama sama vendor yang memang vendor wedding gitu, yang untuk wedding organizer dan lain-lain. Oh, pengen nyari apa lagi nih? Pengen nyari sama yang makanan, dia dibuka juga. Pengen buka sama yang market, supermarket atau minimarket, dia juga kerjasama juga. Terus untuk logistiknya gimana? Udah kerjasama juga. Jadi kita ngelihat itu ada hyper competition market di sini. Dan biasanya nih bisa nyontek-nyontekan juga nih. Wah, Tokopedia udah buka layanan ini nih, kita udah bisa bayar internet ini. Atau bahkan kalau sekarang tuh kita mau bayar iuran IPL-nya apartemen. Nah, itu kadang-kadang ada juga tuh. Dia kerjasama mungkin sama Agung Podomoro atau kerjasama sama yang lain ya. Jadi tadi ya ada integrasi, ada integrasinya sama para vendor-vendor tadi. Jadi kita bisa memudahkan gitu. Kita nggak usah pusing-pusing kalau pengen bayar apa, ini pindah ke kanan, pindah aplikasi lagi, atau mungkin masih ada yang, bahkan jangan-jangan masih ada yang manual gitu. Masih harus datang ke tempatnya, atau mungkin harus telepon, harus transfer, oh ribet ya. Kalau sekarang dia pengen dibikin jadi semuanya itu one single dashboard. Nah, ini yang saya ngelihat tuh hyper competition ini di sini. Nah, makanya kenapa di hyper competition market saat ini, semua company itu berlomba-lomba untuk melakukan yang namanya digital transformation. Mereka harus berubah. Karena kenapa? Takutnya itu tadi, kejadian kayak ojek pangkalan, mungkin satu yang saya bisa angkat, Bluebird itu ya hampir-hampir juga gitu kan, deg-degan ya kemarin ya. Bluebird, suatu layanan transportasi yang udah puluhan tahun ada di Indonesia, taksi ya, siapa yang bisa mikir dia kalah sama satu company transportasi yang tidak memiliki satu aset mobil atau kendaraan satupun, dia nggak punya. Semuanya itu kan punyanya mitra dia sebutnya. Siapa yang mikir? Kalau dulu kan mikir nggak ada yang bisa berani inilah mengganggu gugat Bluebird gitu. Dia udah rajanya. Dia punya ratusan ribu kendaraan. Siapa orang ada yang tiba-tiba berani? Saya pengen investasi di transportasi, saya mau beli 200.000 kendaraan itu, 300.000 kendaraan. Nggak ada orang yang mikir begitu. Siapa yang berani gitu? Kaget kan gitu. Makanya saya ngomong nih saat ini tuh dengan adanya internet, semua tadi ya, itu membuat sekarang itu jadi hyper competition market. Menjadi semua hal itu menjadi dinamis gitu. Jadi kita nggak akan pernah tahu, mungkin in 5 years, 3, 5, 10 tahun lagi, mungkin aja ntar Tokopedia udah nggak valid lagi, mungkin udah nggak relevan lagi, who knows gitu. Ada sesuatu yang baru, mungkin kita sekarang ngomongin meta, ngomongin macam-macam, we don't know gitu. Jadi kita benar-benar apa ya, kalau ngomong di dunia yang saat ini tuh kita harus tetap belajar ya, mesti tetap keep learning, keep relevan gitu, mencari tahu, dan kita harus tetap update, kita punya skill juga sih kalau saya lihat di hyper competition market ini. Satu hal lagi yang mendorong digital transformation, ya mungkin nih pada tahu ya teman-teman, corona ya. Jadi mungkin saat ini mungkin udah kita hampir masuk ke endemi gitu ya. Tapi saya ngelihat corona kemarin itu benar-benar salah satu apa ya, pendorong, sehingga kenapa juga bisnis dan company itu berpikir untuk melakukan digital transformation. Ya karena apa? Karena kemarin kita benar-benar mati semua dan kita harus di rumah gitu. Orang dulu kan again tadi mungkin mikir antri, mungkin tadi bank harus datang. Terus misalkan kalau mau pesan makanan mungkin kita harus pergi beli makanannya. Atau mungkin kalau kita mau belanja dulu kita mesti pergi ke toko. Nah, ternyata makin valid itu. Kita ngelihat tadi kayak Tokopedia atau mungkin saya ada show tadi ya, beberapa company digital yang lalu itu, oh ternyata mereka jalan-jalan aja dan ekonomi tetap jalan, dan even though kita di rumah semuanya tetap jalan. Nah, yang menjadi masalah tadi tuh yang company-company atau bisnis yang tetap masih melakukan tradisional tadi. Approach-nya masih tradisional. Dan mereka belum siap untuk digital transformation. Nah, itu problemnya. Nah, mungkin berikutnya juga ada salah satunya perang ya. Ini perang ini mungkin teman-teman tahu ya. Saya nggak bilang spesifik hanya perang Rusia dan Ukraina. Mungkin ada perang-perang lain yang dari dulu itu juga apa ya, mengganggu tatanan ya. Kalau saya ngomong mengganggu tatanan dunia secara global gitu.
Mungkin ekonomi juga jadi problem. Mungkin kita ada ngomong resesi, ada ngomong segala macam. Ini juga salah satu hal yang memicu gitu. Untuk orang, gimana caranya para company atau bisnis tadi tuh dia tetap bisa bertahan. Dia mesti melakukan yang namanya ya nanti salah satunya harus melakukan mungkin perampingan atau mungkin apapun itu tujuannya untuk bertahan. Mungkin kalau dengan cara yang tradisional dia mungkin nggak bisa achieve hal tersebut. Makanya kenapa juga digital transformation gara-gara war ini, gara-gara perang ini, digital transformation ini menjadi apa ya? Menjadi salah satu hal yang harus dilakukan juga oleh para bisnis atau business owner atau mungkin ya tadi ya company-company yang bergerak secara tradisional. Mungkin saya summary gitu ya. Kenapa sih kita harus doing digital transformation gitu? Yang satu kita pasti men-streamline proses ya. Jadi yang mungkin yang dulunya itu ada yang manual, satu manual, yang kedua tidak terintegrasi. Dengan adanya kita doing digital transformation, everything itu kita put ada sistemnya. Nah, ngomongin sistem berarti kita ngomongin ada streamline proses. Jadi kita ada proses yang kita bisa di-put di sistem dan semuanya terintegrasi. Terus yang kedua itu pastinya increase agility. Tadi ya, jadi kalau kita dulunya itu mungkin pengen melakukan launching sesuatu, itu butuh waktu yang panjang, cycle-nya panjang. Kalau sekarang tuh pasti akan lebih cepat. Kenapa cepatnya nanti akan di belakang ya. Nah, lalu kita juga melihat improve productivity. Mungkin ada hal-hal yang tadi kalau dilakukan secara tradisional, itu sebenarnya secara productivity itu nggak maksimal. Nah, dengan adanya si digital ini, kita bisa juga improve productivity. Lalu yang terakhir, yang terpenting menurut saya adalah customer experience. Apa artinya kita bikin strategi segala macam semuanya, kalau bukan untuk customer experience tadi. Kita mau memberikan apa yang customer mau. Itu menurut saya yang terpenting. Nah, mungkin as a result ini kita bisa lihat menurut eksekutif, jadi menurut para business owner dan eksekutif, 41%, kenapa sih mereka harus melakukan digital transformation? Driven-nya itu dari competitive pressure, yang saya bilang tadi, hyper competitive market. Jadi ada competitive pressure yang terjadi di luar, di eksternal organisasinya para company atau bisnis tadi lah. Karena apa tadi ya? Tadi ada corona, ada war, ada competition dengan para company-company yang baru tuh yang melakukan disruption, dan para eksekutif ini believe bahwa sangat sulit dan tidak mungkin kalau mereka mau compete, mereka punya bisnis saat ini itu kalau mereka nggak meng-enhance service mereka itu dengan teknologi. Dan untuk mendukung semua itu, digital transformation ini, itu bisa dilakukan menurut saya yang paling efektif dan paling cepat itu adalah through cloud platform. Dengan cloud teknologi, ya your business can do more. Gampangnya bisa menjawab hal-hal yang tadi di saat ada company atau organisasi itu pengen bertransform ke digital. Nah, jadi tadi ngomongin streamline processes, habis itu ngomongin ini save money, berarti kita ngomongin improve productivity. Nah, itu bisa dilakukan atau bisa di-deliver oleh cloud. Nah, ini bisa dilihat yang pasti ada satu kata yang terpenting, 40% faster acceleration time to market. Dan ini sedikit ya, ini mungkin sedikit data, public cloud services market di 2023 worldwide itu dipredik itu akan di angka 600, ini saya kurang ya, 623 billion. Nah, jadi saya melihat ke depan itu cloud bisnis itu akan sangat besar ya. Nah, ini mungkin kalau saya gambarin cloud computing itu mendemocratize access to unlimited information technology resources. Jadi kalau saya kasih gambaran, kalau company ini contohnya mungkin untuk yang tadi ya traditional company ya, mungkin dia udah sangat besar seperti kapal tuh yang di belakang. Di saat dia pengen melakukan inovasi, pengen pindah haluan mau belok mau kiri mau belok kanan itu tidak mudah lagi. Tapi dengan adanya cloud computing atau ngomongin cloud tadi ya, cloud platform itu akan membantu enterprise atau company-company yang tradisional tadi, dia bisa keluar dikit nih pakai kapal kecil dan dia lebih agile tuh lebih apa ya, fleksibel lah ya, lebih cepat untuk melakukan perubahan. Jadi dia bisa menggunakan cloud itu buat coba melakukan inovasi atau mungkin untuk mendisrupt even bisnisnya dia sendiri gitu. Dia bisa berubah dengan cepat. Karena kalau yang lama itu dengan kapal yang besar itu, dia mau ngubah mau belok kiri belok kanan tuh nggak mudah. Nah, jadi dari tadi ngomongin cloud, mungkin saya balik dulu, apa sih cloud itu? Kan ngomongin cloud awan gitu atau apa gitu. Cloud itu sebenarnya hanya istilah ya, teman-teman ya. Jadi mungkin simply put, cloud computing itu adalah
kita bisa mendeliver tadi ya, ada computing, ada processing ya. Kalau ngomong compute berarti kita ngomongin ada processing di sana. Terus ada ngomongin including apa sih? Ngomongin sebenarnya kalau di belakangnya tuh ada server, ada storage, ada network, ada database, ada software, analitik, dan apa ya, intelligence-nya juga, ada doing intelligence over the internet. Nah, jadi kalau yang dulunya kalau cloud itu kita memproses atau mengakses semua hal-hal tadi untuk apa ya, istilahnya infrastruktur atau ngomongin fondasinya over the internet di cloud. Ya tujuannya apa? Ya pastinya untuk over tadi ya, faster innovation, flexible resources, sama economies of scale. Nah, ini mungkin saya nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang udah pernah lihat, atau mungkin ada yang hanya mengira-ngira, atau dulu nonton di beberapa film-film di Hollywood gitu ya, mungkin ada yang pernah lihat nih kan, wah ini apaan sih, ini kayaknya keren. Nah, ini mungkin sedikit ya teman-teman, ini tuh data center. Ini data center yang bisa, contoh data center gitu ya, jadi emang ada rak. Nah, di situ tuh tadi yang disebutin tuh, ada server, untuk compute ya, untuk processing, ada storage buat penyimpanan data, ada networknya, terus ada dan segala macamnya gitu. Nah, ini kalau ngomongin data center, kalau dulu mungkin secara sebelum ada cloud, secara on-premise itu ya setiap company itu perlu akses ke sini untuk dia mengoperate, untuk menjalankan sistem atau bisnis yang ada di sistem yang ada di company tersebut. Nah, kalau sekarang sebenarnya udah banyak, sebenarnya ada juga modelnya yang bisa sewa. Oh, bisa deh, kayak kos-kosan. Saya nggak punya tempatnya nih, saya sewa deh ya, ntar saya bayar. Ada juga. Saya misalkan ada juga mau apa nih, mau invest sendiri, bikin seperti ini, ada juga. Nah, tapi ada juga yang kita ngomonginnya udah cloud. Kita udah nggak perlu pusingin lagi operate ini semua, tinggal tahu pakai doang. Ini ada 5 cloud pilar ya. Jadi apa sih pilar-pilar di cloud untuk help digital transformation? Yang satu tuh operational excellence. Jadi run, manage, dan monitor production workload-nya itu kita udah nggak perlu kita yang ngecek sendiri gitu. Maksudnya kita nggak perlu nge-run, nge-manage-nya lagi. Karena udah ada si cloud yang public cloud ini yang melakukan apa ya, istilahnya memanage tadi tuh, merunning si data center seperti tadi. Jadi kalau ngomong cloud itu bukan artinya, mungkin teman-teman saya mundur satu, bukan artinya kalau cloud itu nggak ada yang kayak data center tadi ya. Ya mungkin saya mention aja ya beberapa public cloud gitu mungkin yang cukup familiar. Ada Google, mungkin Google Cloud, ada mungkin AWS, Amazon, terus ada Alibaba Cloud, mungkin ada Microsoft Azure. Itu sebenarnya di somewhere di pasti ada fisiknya gitu ya. Ada fisik seperti data center tadi. Tapi bedanya kalau kita sebagai pemakai dan kita udah menggunakan cloud, kita udah nggak perlu manage hal tersebut lagi. Kita bisa mikirin hal-hal yang lebih inovatif, kita bisa mikirin ide-ide atau strategi langsung going to market, instead of kita masih mikirin operational tadi. Jadi makanya di sini disebut salah satu pilarnya ada operational excellence. Jadi kita nggak perlu melakukan ngecek atau dan lain-lain, itu sudah di-manage oleh si public cloud. Nah, terus ngomongin security juga mungkin saya sedikit ya, based on pengalaman. Kebetulan saya pribadi di Smartnet Magna Global, sebenarnya kita mostly bisa bawa all solution, cloud solution ya. Tapi kebetulan kita memang saat ini lagi fokus di Google. Nah, mungkin kalau Google sendiri saya kalau boleh share, kenapa sini di hal security saya mau angkat. Jadi Google Cloud itu, saya ada ngobrol sama teman-teman di Google Indonesia, di Google Indonesia ya. Jadi mereka share bahwa Google Cloud itu berangkat dari apa ya, data center seperti tadi, tapi awalnya itu sebenarnya untuk nge-serve internal. Jadi untuk nge-serve internal. Internal tuh means apa? Jadi itu sebenarnya semua data center tadi itu sebenarnya untuk nge-serve YouTube, Google Search, ya kan pasti teman-teman tahu ya Google Search itu kan ya google.com tuh, google.com, YouTube, terus mungkin ada tuh Google Ads. Nah itu tuh sebenarnya awal mulanya itu sebenarnya hanya untuk kayak semacam support. Jadi IT itu atau mungkin ngomongin Google semua data center itu teknologi itu sebenarnya hanya untuk support bisnis yang ada di depan. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya Google kayaknya udah dari tahun 2000-an awal sampai sekarang, kayaknya kita udah cukup, mungkin timnya di belakangnya Google ya, kan mereka mikir kayaknya kita udah cukup jago nih ya, kayaknya udah maksudnya jagain semua teknologi yang ada saat ini di dunia mungkin udah kita pakai nih buat nge-support tadi YouTube, Google.com dan lain-lain. Ini kayaknya bisa nih kita jual untuk kita istilahnya kita jual nih, kita pasarin nih. Jadilah Google Cloud. Nah, makanya jadi kalau ngomong security, ya saya mungkin yang bisa saya angkat,
mungkin kejadian kemarin baru agak lucu, mungkin WhatsApp down ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, mungkin saya lupa minggu lalu ya, kalau nggak salah WhatsApp down itu almost 1 atau 1,5 jam gitu ya. Nah, ya bukan itu kan kita bisa sebutkan WhatsApp itu sebenarnya kayak layanan cloud juga gitu. Kita bilangnya nggak pernah mati, tapi akhirnya pernah mati juga. Tapi seumur-umur sih saya kayaknya ngelihat Google.com, kayaknya kalau kita punya internet, ya internet kita nyala ya, sama kita punya browser, kayaknya saya nggak pernah deh, saya ketik www.google.com terus tiba-tiba gambarnya jadi dinosaurus, kayaknya belum pernah deh. Nah, jadi itu sebenarnya hal kedua tuh, hal ketiga, sorry, ada ngomong reliability. Jadi always on, nggak pernah mati. Terus tadi mungkin balik sedikit ke security. Security itu ya kita nggak tahu juga, ya jujur sih kita nggak tahu ya, tapi yang kita lihat kayaknya nggak pernah ada dengar ada Google tiba-tiba kecurian data atau seperti apa, atau mungkin ngomongin di data centernya ada terjadi kenapa atau apa, itu kita nggak pernah tahu. Karena apa tadi? Karena kalau udah ngomongin di cloud sendiri, itu ada kata-kata tadi saya bilang reliability, always on. Dia punya sistem redundant. Dia punya sistem failover. Jadi kalau ada satu di tempat, ya kalau ngomong fisik kan data center gitu tiba-tiba tsunami atau kenapa kan ya pastinya mati juga. Tapi dia pasti punya backupnya. Jadi dia ada di globally di satu dunia ini itu bisa dipindah-pindah tuh data kita. Nah, lalu kita ngomong juga performance efficiency. Nah, jadi kita bisa pakai tadi ya kalau ngomongin cloud itu kita bisa pakai yang memang kita butuhin. Kita apa ya? Kita nggak butuh bayar atau keluarin investasi kalau yang akhirnya sesuatu yang kita nggak pakai. Kita akan pakai kalau istilahnya di cloud itu adalah pay as you use. Kita bayar apa yang kita pakai. Nah, terus yang terakhir ya tadi ya cost optimization gitu. Kita bisa mengurangi hal-hal yang cost-cost tadi. Mungkin kita nggak perlu sewa tempat atau apapun, kita hanya tahu ya bayar yang kita pakai aja. Oke. Nah, ini beberapa public cloud solution offering ya. Ini mungkin secara garis besar aja. Yang saya bilang tadi, kenapa sih bisa reliable? Karena dia punya global data centers. Mungkin sedikit info kalau di Indonesia sendiri, mungkin kadang-kadang kan kita ada ngomong di Indonesia, oh data kita ada di mana nih? Jangan-jangan data kita ada di negara mana gitu kan? Nah sebenarnya kalau ngomong di Indonesia yang sudah ada data center di Indonesia itu ada AWS, ada Google Cloud, dan saat ini masih 2 itu ya. Nah jadi kalau misalkan Azure, Alibaba itu sebenarnya belum ada. Alibaba seingat saya ada, tapi ada 2 atau 3 data center. Ada 3, sorry. Azure yang belum ada. Nah, terus untuk ngomongin public cloud lain, offering-nya apa sih? Ya tadi ya, pastinya ada storage, ada compute, and network services. Nah, jadi ngomonginnya kalau saya analogi, mungkin buat teman-teman, analoginya tuh kalau kita bilang rumah gitu ya. Jadi kalau rumahnya itu tuh istilahnya tuh semennya atau apanya tuh udah disediain. Kita tuh cuma tinggal tahu rumahnya udah jadi. Nah, tinggal kita isi nih dalamnya mau ngisi apa. Nah, kalau ngomong di secara teknologi atau ngomongin di IT, secara isinya itu ya diisi dengan aplikasi, diisi dengan sistem dari si company tersebut. Nah, terus yang pasti itu dia ada implementation support juga ya. Jadi kalau dulu kan mesti pusing sendiri ya. Oh, kalau kita mau implementation seperti apa? Nah, kalau sekarang tuh ada supportnya. Sebenarnya salah satunya ya kayak mungkin dari kita ya Smart Tech Magna Global sendiri. Nah, kita juga sebenarnya mensupport untuk implementation ini. Jadi kalau untuk company atau perusahaan yang ingin melakukan digital transformation, kita juga bisa bantu. Nah, terus yang terpenting tadi ya pay per use pricing. Nah, jadi lebih apa ya, optimal. Jadi kita hanya akan bayar yang memang yang dipakai. Jadi kita nggak ada yang istilahnya utilisasi atau resource yang tidak idle gitu. Idle yang nggak kepake itu kita nggak ada. Kita bisa maksimalin. Dan terakhir itu adalah native or integrated security. Jadi secara security-nya itu mau yang secara native, yang tradisional, atau kita bisa diintegrated juga dengan security on cloud. Nah, jadi mungkin pertanyaannya 5 cara untuk cloud computing itu helping digital. Gimana sih caranya bisa helping digital transformation? Yang pertama tuh tadi innovate business offering. Jadi tadi ya bisnis yang udah ada dengan hyper competition market yang ada saat ini sebenarnya tuh bukan memaksa. Sebenarnya tuh akan lebih baik kalau para eksekutif atau para manajemen itu berpikirnya itu lebih ke strateginya. Instead of masih pusingin ini infrastrukturnya saya mesti gimana sih? Masih memanage atau mengoperate infrastruktur atau mungkin mengoperate tadi tuh data center seperti itu. Saya udah nggak mau pusing itu deh. Saya mau taunya adalah kita mikir gimana caranya kita bisa compete di market. Terus yang kedua, ini juga sebenarnya Go Global in Minutes ini membantu banget untuk company yang pengen ekspansi. Kalau dulu dia mungkin hanya scope-nya hanya di, oke lah, scope saya nih hanya di lokal aja. Karena apa? Bukannya dia nggak punya
nggak punya modal, gitu, nggak punya duit untuk investasi. Tapi masalahnya dia pengen melakukan perubahan tadi, pengen melakukan ekspansi tadi, itu terbatas gara-gara tadi ya, kalau masih melakukan cara yang tradisional. Nah, terus cost efisiensi ya, tadi ya. Jadi kita nggak ada yang namanya idle tadi, pay per use. Terus kita juga bisa mengurangi cost-cost yang sebenarnya nggak perlu. Nah, tadi juga relate dengan go global in minutes, increase speed and agility. Jadi go to market kita akan lebih cepat. Dan sehingga kita lebih kompetitif nih sebagai di kacamatanya organisasi atau company. Dan yang terakhir ya tadi flexibility dan scalability. Kita pengen ngeset, saat ini kita mau gede, mau ekspansi gede. Mungkin saya kalau kasih contoh flexibility seperti ini deh. Ada namanya kan mungkin kalau sering teman-teman pasti tahu Harbolnas atau belanja online atau apapun lah ya. Itu kan kalau ngomong dari segi utilisasi, itu kan sebenarnya hanya rame di hari itu doang, benar nggak? Misalkan dalam 1 bulan, tanggalnya misalnya bulan ini November ya, berarti ntar 11-11 nih, kan 11 November. Itu pasti kan tiba-tiba, wah ini transaksi banyak banget terjadi tuh, belanja banyak banget, orang kan belanja semua di situ. Karena kenapa? Lagi ada promo, ada program dan lain-lain. Nah, tapi kan di luar itu misalnya sekarang tanggal 1 lagi nggak ada program, ya udahlah itu kita nggak perlu dibelinya nanti aja, tunggu tanggal 11-11 itu. Berarti kalau secara company atau secara tadi infrastruktur, kita analogi rumah ya, rumahnya ini cuma muat kalau kita beli rumah sendiri, rumahnya ini cuma muat buat 10 orang misalkan. Tapi ada satu masa tiba-tiba kita mesti nampung 50 orang. Kalau ngomongin kita sendiri tradisional, ya kalau udah muatnya 10 ya 10 aja, nggak bisa 50, kita nggak bisa menampung 50. Kalau kita mau nampung 50, ya kita bangun dulu rumahnya buat 50. Nah, tapi kalau ngomong di cloud, istilahnya rumahnya itu udah ada. Mau 10, mau 50 itu bisa dinaik turunin sesuka hati. Nah, jadi ngomongin kalau dari kacamata bisnis tadi atau ngomong dari company tadi atau dari eksekutif, dia ngelihatnya tuh fleksibel sama tadi ya cost efficiency. Jadi ini sebenarnya integrate semua. Dia bisa ngerubah di satu pas Harbolnas itu, udah nih resource-nya kita gedein aja. Tapi begitu udah Harbolnas turun lagi. Ada kata-kata pay per use tadi. Nah, jadi ini mungkin saya ambil contoh ya. Ini mungkin saya ambil data dari Amazon. Nah, jadi sebenarnya gimana sih caranya public cloud itu membantu company mungkin yang start dari awalnya digital atau mungkin yang juga nanti ada yang berikutnya mungkin yang dari tradisional. Nah, ini Halodoc nih saya ambil contoh ya. Challenge-nya apa sih? Mobile app-nya dia tuh dulu hanya terbatas tuh hanya bisa manage 100.000 user. Nah, ini seperti yang saya bilang ya tadi, rumahnya ini hanya muatnya 100.000. Tapi tiba-tiba grow terus nih. Salah satunya mungkin COVID ya, mendorong kemarin ya. Orang mungkin COVID takut nih ya ke rumah sakit, bahkan apalagi rumah sakit nih sumbernya virus lah ceritanya kemarin. Nah, Halodoc makanya di situ sangat expand dan ngomongin public cloud itu membantu Halodoc untuk melakukan hal tadi, flexibility tadi dapat gitu. Awalnya hanya 100.000, tapi karena tiba-tiba naik, usernya itu naik sampai 600.000, dan itu bisa dilakukan hitungan, bisa dibaca nih dalam waktu every second week. Jadi bisa dilakukan sangat cepat gitu. Nah, jadi benefitnya apa sih? Ya tadi ya, dari 90% workload yang ada itu dipindahin ke AWS, dan ya tadi Halodoc itu semuanya udah otomatis. Jadi deployment-nya, database scaling-nya, dan itu pasti yang paling pasti adalah saving both time and money ya. Jadi go to market-nya cepat, berarti kan semakin cepat dia bisa memberikan service, berarti kan bisa langsung jualan lah ceritanya, bisa langsung mengenerate pendapatan, money atau revenue gitu. Nah, jadi itu yang dilihat benefitnya, dan yang terakhir tuh switching to Lambda ya, also help trim expenses. Jadi pindah Lambda itu kayak semacam sistemnya itu membuat jadi lebih mudah. Jadi dan secara istilahnya tuh benar-benar efisien lah gitu. Satu contoh lagi ini dari Bank BRI ya. Kebetulan ini Bank BRI ini adopt dari Google Cloud. Nah, jadi ini kalau tadi kan contohnya yang memang awalnya digital lah ya, udah digital. Kalau Bank BRI ini teman-teman pasti tahu ya, salah satu top 5 bank yang ada di Indonesia ya. Bahkan kalau ngomongin bank BUMN, bank milik negara, ini mungkin salah satu yang terbesar gitu. Cabangnya sangat banyak across Indonesia. Mungkin kalau ngomong kita mau ke pelosok-pelosok, ya mungkin orang taunya Bank BRI gitu. Nah, yang menjadi masalah apa? Waktu itu challenge-nya adalah memonetize opportunity. Tadi dia bilang tuh ada opportunity, dia pengen merangkul lagi tuh. Yang di pelosok-pelosok tadi makin dirangkul sama dia.
Dia pengen terus dia juga pengen ngebukain ya tadi ya, ngelihat hyper kompetitif yang dilakukan oleh Tokopedia dan lain-lain. Nah, Bang Berry sendiri ya mungkin dia juga harus melakukan harus tadi melakukan transformasi. Makanya dia mikir, wah saya harus kalau memang dengan cara yang dulu, kalau saya ambil analogi Bang Berry ini kan tadi kapal gede ya, dia pengen geser itu susah gitu. Nah, makanya dia mengadop dari solusi dari Google Cloud. Nah, dia mungkin bisa baca di atas nih, dia memodernisasi aplikasi development-nya dia. Mungkin yang dulu awalnya itu mungkin aplikasinya masih di tadi ya, masih di tradisional, dia put ini di Google. Sehingga tadi ya, go to market, terus ngetesnya dan lain-lainnya itu go to market lebih cepat. Jadi dia jadi menggunakan nama solusinya itu APG. APG itu adalah semacam produk dari Google Cloud, solusi untuk ngebukain jalan antara sistem yang ada di internal ke vendor-vendor. Jadi API management. Nah, jadi ini dibukain ada Google Maps juga, ada Google Vision, itu ngebantu untuk mereka going digital juga. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu kan sekarang udah mulai bank-bank yang tradisional udah mulai going ke digital bank ya. Mungkin kalau yang saya bilang tadi antri, mungkin sekarang kita kalau mau bikin rekening atau mau buka buku tabungan itu bisa di rumah aja dan hitungan menit udah jadi gitu. Kan itu menggunakan teknologi juga, ada namanya Google Vision. Jadi kan dia nge-capture ya, kita punya wajah, terus foto sama KTP. Nah, itu salah satunya Google juga punya solusi tersebut. Nah, jadi kalau bisa dilihat nih, apa sih benefitnya? Ya contribute $50 juta revenue nih, through APG monetization feature. Jadi macam-macam. Ngebuka ngebuka pintu baru dari yang dulu BRI itu ya mungkin hanya orang datang ke banknya, ya nabung sama pinjam gitu kan bisnisnya. Nah, terus yang pasti reduce partner onboarding timeline ya. Tadi mungkin kalau dia punya vendor yang dia mau kerja sama dengan BRI, dulu tuh lama. Kalau sekarang tuh lebih cepat. Hanya butuh waktu 1 jam dari dulunya 6 bulan. Yang pasti terus berikutnya improve loan approval ya. Ini mungkin salah satu dia punya aplikasi Pinang. Jadi kalau dulu mau pinjam gitu ya, mau untuk loan gitu, butuh waktu lama. Sekarang butuh waktu 2 minggu panjang ngeceknya, ininya segala macam. Sekarang hanya butuh waktu 2 menit. Nah, jadi ini salah satu contoh dari Bang Berry. Nah, jadi sebenarnya itu sekian dari saya ya, mungkin kalau dari segi presentasinya. Jadi mungkin sedikit summary untuk teman-teman. Jadi memang kita melihat kondisi saat ini itu kenapa digital transformation itu perlu dilakukan. Ya karena tadi ya, inovasi atau mungkin dunia saat ini dinamis. Dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya internet, itu kayak semacam mengakselerasi semua hal gitu, mengakselerasi banyak hal, teknologi dan lain-lain yang membuat itu market itu orang-orang tuh harus berpikir lagi, melihat lagi strategi apa yang harus dilakuin karena competition-nya itu marketnya itu udah berubah. Kalau dia nggak ikut berubah, ya tadi ya dia akan ke disrupt gitu, kayak Kodak, kayak mungkin ojek pangkalan atau mungkin tadi ya Bluebird dan lain-lain itu mereka akan ke disrupt, mereka akan ditinggalin sama orang. Dan hal tersebut itu menurut saya bisa dilakukan paling efisien dan efektif adalah dengan mengadopsi cloud tadi. Karena kenapa ya? Karena cloud bisa menjawab challenge-challenge yang tadi dihadapi oleh company atau organisasi di saat mereka ingin melakukan digital transformasi tadi. Kalau istilahnya kapal gede, ya tadi susah gitu mau beloknya. Birokrasinya, terus mungkin mau sosialisasinya itu sangat sulit. Tapi dengan adanya cloud itu bisa membantu mereka untuk tadi ya dengan segala feature dan segala benefit dan keunggulan cloud itu bisa ngebantu organisasi atau company untuk melakukan digital transformation. Terima kasih Kak Stesi atas penjelasannya, atas pembawaan materinya tentang driving digital transformation cloud. Jadi untuk teman-teman sekarang kita akan membuka Q&A session ya teman-teman. Jadi dipersilahkan bagi teman-teman yang mau bertanya untuk open mic atau bisa di chat dulu juga boleh. Kalau misalnya, Oke, ini ada dari Kak Ahmad ya. Dari Kak Ahmad bertanya, ketika kita memindahkan workload ke cloud, bagaimana strategi untuk mengurangi kerugian apabila kesalahan sizing atau salah pilih cloud provider? Kira-kira gimana dari Kak Stesi, dipersilakan. Ya, makasih Pak Ahmad. Jadi tadi pertanyaannya mungkin saya ulang.
di saat nih ada company atau mungkin organisasi ingin melakukan migrasi lah ya, pengen mindahin nih beberapa workload dia dari on-premise ya, mungkin saya istilah on-premise itu maksudnya berarti di data center atau data center sendiri lah gitu ya, dipindahin ke cloud, gimana caranya untuk meminimalisir tadi ya, kalau ternyata ada kesalahan atau buat menghitungnya. Betul seperti itu ya Pak Ahmad ya. Nah mungkin saya coba bantu jawab ya Pak, menurut pengalaman saya juga. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomong ada dua hal nih. Kalau ngomongin migrasi itu ada ngomongin migrasinya itu sukses apa enggak. Itu yang pertama. Yang kedua itu sebenarnya ada ngomongin cost-nya, biayanya. Kalau ngomongin migrasi sebenarnya ada beberapa metode untuk migrasi. Ini saya agak teknis ya. Mungkin maksudnya agak masuk ke teknis. Kalau ngomongin migrasi itu sebenarnya ada beberapa. Pertama itu pasti akan dilakukan assessment dulu, Pak. Jadi kita mesti tahu dulu sebenarnya mau dipindahin itu apa. Karena yang mau dipindahin apa ini tuh akan penting gitu. Apakah ini production-nya, maksudnya core sistemnya dari si company atau organisasi ini. Terus yang pertanyaan kedua mungkin yang bisa dicek itu apakah ini secara apa ya, compatibility-nya juga mesti dicek. Apakah dia masih tradisional atau istilahnya masih sistem yang jadul gitu. Nah, itu nanti ada masing-masing metodenya dan ada caranya. Mungkin sedikit yang saya bisa share kalau berangkat ya, mungkin saya bilang share sendiri, saya bilang tadi mungkin saya lebih banyak fokus di SmartNet Makro Global sendiri itu di Google Cloud. Nah, jadi ada beberapa metode, ada istilahnya namanya lift and shift. Lift angkat sama shift dipindahin. Nah, jadi ada yang memang satu cara itu adalah sistem ini itu dipindahin dulu. Jadi diangkat, dipindahin, di running langsung di cloud, di GCP, di Google Cloud. Nah, sebenarnya plus minusnya apa? Kalau ngomongin lift and shift ini, ya sebenarnya kita mindahin, makanya tadi harus yang saya bilang penting itu ada assessment dulu. Kita mesti tahu di depan itu sebenarnya apakah compatible. Kalau nggak bisa, ada cara lain sebenarnya. Jadi kita bisa create dulu yang baru di sini. Jadi tetap yang ini jalan gitu. Jadi tetap di on-premise jalan, kita kayak nyiapin rumahnya yang baru. Kalau tadi kan mindahin, benar-benar mindahin. Kalau yang ini kita siapin rumahnya dulu di cloud, nanti kita baru migrasi pindahin. Nah, ada lagi cara ketiga, yang itu kita benar-benar tinggalin, kita create yang baru. Karena kenapa? Mungkin pas dilihat itu, ini sistemnya udah sangat kuno gitu. Kayaknya untuk mengakomodate atau mungkin untuk menjawab tadi ya market, misalkan demand dari market yang sangat tinggi, kayaknya udah nggak bisa nih, teknologinya kayak udah kuno banget nih sistemnya. Kita mungkin harus create yang baru. Nah, jadi sambil ini lagi dibikin, yang ini tetap jalan. Tapi nanti kita akan pindahin datanya. Itu sebenarnya bisa juga. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa metode. Memang jawabannya saya nggak bisa bilang secara spesifik, tapi memang secara general itu harus melakukan. Yang pertama harus melakukan assessment, dan yang kedua itu kita mesti tahu dulu dari hasil assessment tadi kan kita bisa lihat metode mana yang mau kita pakai untuk memindahkan tadi. Nah, itu mungkin menjawab yang pertama. Nah, yang kedua kalau ngomong cost nih. Tadi saya belum menjawab meminimalisir jangan sampai error atau apa. Nah, kalau ngomongin error sebenarnya normalnya kalau kita ngomongin pemindahan tadi workload, itu pasti kita akan create yang namanya mirror, Pak. Kita bikin yang namanya kayak contohnya tuh mungkin kayak kopiannya gitu kali ya gampangnya. Dibikin kopiannya, di testing, itu baru supaya tetap yang production ini yang istilahnya bukan yang real datanya atau production ini tetap bisa jalan dulu. Kan kalau misalnya kita ubah-ubah di sana dan kenapa-napa ya itu pasti kalau kenapa-napa resiko lah. Ya kita nggak ngomong pemindahan ini pasti semuanya smooth gitu. Pasti kan namanya mindahin atau lagi migrasi itu pasti kan ada nemuin isu lah gitu, pasti ada gitu. Nah, sebenarnya itu lebih ke metode kali Pak ya. Jadi kita bikin yang namanya kopian lah gitu, mungkin gampang ya. Kalau istilahnya tuh kita bikin snapshot-nya atau mungkin bikin mirror-nya atau mungkin bikin shadow-nya. Jadi kita punya backup data kayak semacam data kopiannya gitulah. Nah, terus masuk yang kedua kalau ngomongin cost ya Pak ya. Sebenarnya kalau ngomongin cost sendiri itu di public cloud itu sebenarnya ada namanya kalkulator sih Pak. Jadi sebenarnya kalau ngomong cost itu relatif. Relatif dalam arti ya kita mesti lihat yang mau dipindahin itu gimana, pengembangannya gimana. Harga itu relatif menurut saya. Tapi kalau yang saya bisa lihat benefitnya dari menggunakan public cloud, salah satunya adalah tadi Pak. Saya mungkin ambil contoh gini Pak ya. Kalau Bapak tadi pakai rumah Pak, Bapak ini bikin rumah kalau di on premise itu bikin rumah tuh untuk 10 orang Pak. Ternyata realnya sehari-hari itu hanya
yang tinggal di situ hanya 2 orang, Pak. Berarti kan sebenarnya ada 8 orang, kan kalau kita ngomong 10, hanya terpakai 2 dari 10, Pak. Berarti ada 8 yang idle. Sedangkan kalau di public cloud sendiri, Bapak tuh bisa bikin, ya udah saat ini saya butuhnya cuma untuk 2. Ya kita bikinnya itu 2. Kalau tiba-tiba ntar nambah satu masa, saya bilang tadi, mungkin contohnya tadi ya Pak, Harbolnas gitu Pak ya, 11, 11, 12, 12, naik nih Pak dari 2 jadi 5. Ya Bapak naikin 5. Sedangkan kalau tadi di tradisional, Bapak, misalkan cuma bikin rumahnya 2 tadi, pengen ke 5 ya nggak bisa. Nah, jadi kalau ngomong secara harga murahan atau yang mana, itu menurut saya relatif kembali lagi ke environment ya Pak, mesti dicek juga gitu. Kira-kira tuh sama assessment tadi gitu. Jadi kita bisa spesifik, bisa tahu sebenarnya cost-nya ini kita bisa melakukan penghematan atau enggak. Tapi kalau dari pengalaman saya mungkin pernah bantu beberapa customer ya, mungkin untuk yang sifatnya mereka tadi ya, mungkin yang mereka cari tuh fleksibelnya, yang mereka cari tuh mungkin go to marketnya, terus sama tadi ya, mungkin yang dulunya mungkin mau create di on premise lama, tapi begitu di cloud itu mereka bisa cepet aja Pak, bukan klik, maksudnya tuh pengen deploy atau pengen create sesuatu tuh sangat cepat, itu sih. Mungkin membantu menjawab ya Pak Ahmad ya Pak. Oke, kalau ngomong komputer mungkin agak sedikit berbeda ya. Mungkin sedikit masuknya gini. Kalau ngomong komputer itu saya sebut istilahnya itu dia apa ya? Sebutnya device kali, atau mungkin ngomongnya tuh di di ujung, di edge. Jadi kalau ada istilah di IT secara general, mungkin tadi dari siapa? Ibu dari Mbak siapa tadi yang nanya? Ya Kak Irfani ya, mungkin tadi ada tanya. Mungkin kalau saya ngomong, kalau pertanyaannya bisa menggantikan komputer atau mungkin laptop gitu ya, saya bisa bilang itu istilahnya tuh itu device ya, itu device atau mungkin adanya di edge, di ujung. Jadi kalau ngomong kan biasa ada yang di pusat nih, pusat itu yang saya bilang tadi tuh data center ya, ada server, ada storage. Nah yang kalau kayak laptop, kayak smartphone kita, atau mungkin IoT, semua IoT ya nanti ya, kan ada smartwatch ya, terus nanti ada macam-macam ya, ada semuanya pokoknya di internetin lah gitu ya. Katanya saya dengar ada terakhir ada sepatu juga tuh, sepatu dipasangin chip tuh. Jadi ntar bisa tahu tuh, bisa ngambil data kita nih, kita jalannya jalan mungkin udah ada. Bisa nangkep kita punya pattern-nya lari sama jalan. Nah, itu mungkin bisa itu juga. Nah, intinya adalah kalau tadi pertanyaannya bisa menggantikan komputer atau laptop, sebenarnya kalau saya lihat tergantung ngomongin fungsinya kali ya. Tapi kalau saya lihat memang makin ke sini tuh kayaknya yang sebenarnya kalau ngomong menggantikan bukan cloud-nya. Cloud itu kan istilah. Tapi kalau secara device-nya sendiri, laptop atau komputer, itu mulai digantikan sama smartphone. Saya ngeliatnya smartphone. Jadi mungkin saya pribadi gitu, mungkin kalau yang kerjaan yang nggak terlalu heavy, itu saya udah mungkin kayak email. Mungkin kalau zaman dulu, saya ngomong zaman dulu banget, mungkin teman-teman yang sekarang mungkin udah nggak pernah ngerasain gitu. Tapi kalau dulu kita pengen mau buka email, mau kirim email itu mungkin harus dari notebook gitu. Di handphone dulu yang pertama mungkin awal-awal tuh mungkin BlackBerry ya, mungkin ada yang tahu BlackBerry nggak ya? Jadi karena dia ada push mail ya dulu, zaman dulu itu BlackBerry teknologinya itu mungkin 10, 11, 12, 13 tahun lalu lah gitu. Nah, cuman kalau ngomongin tadi ya, again menggantikan komputer atau tadi itu sebenarnya saya ngelihatnya lebih ke shiftingnya itu ke smartphone. Jadi lebih ke smartphone-nya. Tapi kalau ngomong secara cloud, sebenarnya bukan cloud menggantikan hal tadi, karena cloud itu sebenarnya ada di semuanya gitu. Tapi kan tadi kalau ngomongin komputer itu sebenarnya device-nya, medianya gitu. Nah kalau menurut saya sih tadi kalau device arahnya lebih ke smartphone. Mungkin semoga membantu ya, Kak Irfan bisa bantu jawab. Oke, tadi dari siapa tadi, Kak siapa? Muhammad Wahyudi. Oh, Muhammad Wahyudi nanya seputar security ya tadi ya. Jadi kalau ngomong security, ngomongin gimana security-nya di cloud menghadapi atau kalau memang ada kendala ada problem di kebocoran data. Nah sebenarnya kalau ngomong ini saya ada saya lihat di semua public cloud, itu saya lihat di semua public cloud itu saya lihat mereka tuh ada istilahnya kalau ngomongin security itu shared responsibility.
Jadi share ya. Jadi itu mereka tuh responsibility-nya untuk security itu tuh ditanggung bersama-sama. Nah, jadi mungkin kalau saya bisa share gini, ngomongin security secara di public cloud itu secara garis besar tuh ada dua, Pak. Yang pertama itu adalah di sisi tadi ya, rumahnya. Sebenarnya siapa sih yang jagain rumahnya? Nah, kalau jagain rumah itu tugasnya ada di public cloud. Karena kan tadi ya ngomongin benar-benar secara fisik, ngejagain fisik data center. Tadi kan semua public cloud pasti punya data center seperti tadi. Itu pasti ada yang jagain. Yang kedua itu adalah sistem buat ngejagain. Kalau mungkin Pak Wahyudi udah aware ya dengan security. Kita ngomongin mungkin firewall, ngomongin endpoint, ngomongin ya macam-macam lah ya. Paling umum kan itu ya biasanya Pak ya. Nah, jadi kalau terus misalkan ngomongin buat ngelihat lognya ya, mungkin ada sekarang istilahnya XDR gitu kali ya. Jadi kita ngelihat trafficnya dari security atau perangkat network atau security yang ada di kita punya infrastruktur. Nah, itu tuh sebenarnya kalau di seginya di public cloud yang saya bilang tadi, mungkin kalau dibilang 100% apakah aman, ya itu saya nggak bisa komen. Tapi yang kita bisa ngelihat itu based on dari tadi yang di-share dari GCP ya, mungkin dari Google ya. Dia itu kan nge-serve YouTube, nge-serve google.search.com ya, yang kita tahu seberapa bukan canggih lah. Kita menggunakan itu dan satu dunia menggunakan itu. Berarti kan kita ngomongin skalanya tuh sebesar itu. Dan kalau ngomongin amannya itu ya kita nggak, ya saya sih belum pernah baca berita ada Google tuh ada kebocoran data. Kalau ngomongin di data, dia punya data center gitu. Nah, tadi saya balik, yang kedua, poin pertama kan tadi ya, dari segi fisiknya. Yang kedua itu sebenarnya dari datanya. Nah, tadi kan Bapak nanya ada kebocoran data. Nah, kalau ngomongin data, dari Google sendiri tadi yang saya bilang, mereka tuh ngomong shared responsibility. Karena data itu kan berarti ada kata-kata diakses oleh siapa kan, Pak? Diakses oleh siapa? Kalau ngomongin datanya diakses oleh user, misal kita nih, kita punya sistem dan data di public cloud. Kita akses. Pertanyaannya, kita akses di Wi-Fi yang aman nggak, Pak? Device kita tersecure nggak, Pak? Jadi pertanyaannya dibalik ke situ. Apakah boleh gini? Jadi apakah device kita aman? Itu yang pertama. Kita pakai device-nya nih sudah tersecure belum? Yang kedua, kadang-kadang nih ya, mungkin saya juga mungkin sedikit ya sharing ke teman-teman. Kadang-kadang kita kan suka nih, sekarang apa-apa nyampe di kafe, nyampe di restoran, kita nyari, minta wifi dong. Itu minta wifi itu sebenarnya kan dia ada nanya tuh, kita mau nggak share kita punya data. Nah, kalau ngomong data kan sebenarnya kita punya data kayak browsing, kita browsing apa, kita nyari-nyari apa, itu sebenarnya datanya tuh cookies, cookies itu tuh diambil sama mereka. Yaitu apakah itu termasuk kebocoran data, mungkin kategorinya, cuman yang saya mau share adalah kita mesti ke kitanya dulu. Kitanya juga, makanya dibilang shared responsibility harus ada dua belah pihak nih. Jadi ada dari sisinya public cloud, dari sisi kita. Kita mesti jaga device kita mesti juga jangan asal-asal akses connect ke wifi, atau mungkin kita juga jangan asal-asal colok mungkin buka-buka website yang mungkin apa. Jadi sebenarnya tuh kita ngomong dua arah. Jadi kalau ngomong kebocoran datanya, kalau posisi datanya ada di public cloud, menurut klaimnya para public cloud ya itu aman. Dan menurut saya juga kalau saya menurut saya pendapat saya pribadi, saya belum pernah dengar ada info berita data bocor kalau posisi datanya ada di sana. Tapi kan kita ada proses ngakses data nih, berarti ada akses datanya nih, istilahnya travel nih dari data centernya Google gitu atau data centernya public cloud, AWS dan lain-lain ke device-nya kita. Nah, di saat itunya sebenarnya bisa jadi ada diserang nih, ada threat nih, ada serangan cyber. Nah, itu mungkin. Makanya sebenarnya kalau ngomong shared responsibility ada dua belah pihak, Pak. Jadi harus dari kitanya sendiri pun itu harus aware dengan security. Kurang lebih sih seperti itu ya. Tapi kalau ngomong nanti misalkan ngomongin panjang nih Pak, misalkan ngomongin assessment, itu ada lagi Pak, sebenarnya security on cloud itu sebenarnya gimana? Ada rekomendasinya. Oh, ini harus secure di sisi cloud-nya, sama harus secure di sisi kitanya juga sendiri. Semoga membantu ya, Pak Wahyudi tadi ya. Oke. Pertanyaan lagi, apakah teknologi cloud ini applicable di semua company? Karena ada beberapa company yang berada di remote site, di mana akses internetnya sulit. Dari Agung Asari. Oke, Pak Agung ya.
Oke Pak, membantu menjawab ya Pak ya. Jadi kalau ngomong teknologi cloud ini, kalau ditanya applicable ke semua field, semua industri kali ya Pak ya. Kalau menurut saya sih applicable Pak. Selama industri tadi, ya sebenarnya saya ada banyak contoh ya Pak ya. Tadi mungkin saya ambil hanya beberapa contoh. Tapi menurut saya satu kata, mungkin kalau ngomong di cloud atau ngomong sistem Pak, saya mungkin bisa bilang kalau udah ada satu pekerjaan atau ada satu task ya Pak ya, di mana tuh udah kayak dilakukan oleh kita nih, manusia tuh kayak udah susah Pak. Atau mungkin udah teks makan waktu yang sangat lama, atau mungkin itu kita ngomonginnya udah sangat rumit gitu. Nah itu mungkin di situ artinya udah butuh teknologi cloud ini. Atau mungkin bikin sistem tadi. Nah kalau ngomongin cloud ini, ya kalau ke semua industri sebenarnya macam-macam Pak use case-nya. Jadi kalau Bapak ngomong manufaktur, oh manufaktur tuh sangat bisa gitu Pak. Kalau udah manufaktur yang sangat besar, dia berarti kan ada sistem ya Pak ya. Ada sistem gimana maksudnya produksi barang, ada ngomongin nanti distribusinya, terus ada ngomongin nanti buat apa supply ke vendor, itu kan semua kan ada satu integrasi. Jadi ada tahu, oh kapan sih saya harus produksi sebanyak 2000 unit. Terus saya juga udah tahu 2000 unit ini dibikin based on dari ada permintaan nih, udah ada orderan dari siapa, nanti dikirimnya gimana. Terus ya itu kita ngomong sistem. Jadi kalau saya ngomong itu misalnya manufaktur, oh misalkan ngomong yang lain, misalkan ngomong financial, ya financial sama Pak. Mungkin yang tadi saya bilang, kita saat ini udah ngomong digital banking gitu. Jadi atau fintech ya financial teknologi yang udah digital gitu. Kita nggak pengen lagi tuh antri. Kita pengen semua layanan atau servisnya dari yang ada di finance atau di bank tadi, kita bisa akses dari manapun. Nah, itu juga ngomongin kalau ngomong dari manapun, pasti harus ada teknologi yang berperan di sana. Nah, jadi kalau ngomong macam-macam sih Pak, Bapak mau ngomong rumah sakit misalkan, hospital. Hospital itu kalau dulu Pak, misalkan kita datang ke rumah sakit, masih grup nih Pak, misalnya masih grup ya. Kita datang ke rumah sakit yang di lokasi A gitu. Terus kita mau pergi ke lokasi B. Nah, di lokasi A dan lokasi B itu dulu mungkin tuh datanya mungkin kita udah datang ke A, kita udah ditanyain macam-macam panjang kali lebar, padahal kita udah sesak napas gitu Pak ya, udah ngep-ngep gitu ya Pak. Terus tiba-tiba masih ditanyain, wah ini Bapak ada riwayat ini, tanggal lahir berapa, segala macam. Padahal kalau dia, si rumah sakit ini bikin sistem Pak, yang dibantu oleh teknologi tadi, cloud tadi, itu sebenarnya dia bisa bikin satu single database yang bisa diakses oleh semua cabang misalkan gitu. Kita mau datang cabang manapun, data kita udah ada. Kita nggak perlu lagi tuh isi-isi. Kita cuma mungkin perlu sebutin tanggal lahir kita atau mungkin nama atau apapun itu, udah ada datanya. Habis itu udah ada historinya. Dan histori ini mau ke dokter manapun, misalnya kita datang ke dokter yang berbeda, Pak. Hari ini ke dokter penyakit dalam gitu. Aduh, yang ngeri-ngeri, jangan deh ya. Ke dokter gigi deh gitu Pak ya. Misalkan dokter gigi terus datang ke dokter mana, everything itu semuanya udah ada historinya. Jadi kita si dokter itu bisa lihat dulu tuh riwayatnya apa. Even bahkan kalau misalkan kita mau ngomongin nanti udah lebih gede lagi, nggak cuman grupnya, mungkin data itu mungkin jadi kayak data yang bisa diakses ke semua rumah sakit. Jadi mungkin ada regulasi gitu Pak ya. Mungkin saya kepikirannya regulasi rumah sakit satu Indonesia gitu Pak. Datanya mungkin kita di-share nggak apa-apa antar rumah sakit. Karena kan ya kita lagi posisi ada di, misalkan kita ada di kota mana, terus ke kota mana cabangnya nggak ada, terus ke sana mengulang hal yang sama tuh ditanyain itu. Udah keburu engap gitu Pak. Misalnya lagi sesak napas udah keburu lama ya ngurusin administrasi. Contohnya seperti itu. Jadi kalau ngomong applicable ke semua field company atau semua industri, menurut saya applicable. Nah, mungkin terus pertanyaan berikutnya, kalau ada beberapa company itu remote site ya, di mana akses internetnya sulit. Nah, to be honest, kalau ngomongin internet sulit, nah ini makanya menurut saya kenapa ngomongin teknologi, adopsi teknologi, tadi kan internet penting ya. Itu saya ngomongin harus ada kerjasama juga Pak sama pemerintah ya pastinya ya. Jadi pemerintah pun harus mensupport gitu. Karena kalau ngomongin yang ada di daerah-daerah itu berarti harus pemerataan pembangunan infrastruktur juga. Kalau saya sih ngelihat pendapat saya pribadi apa ya, saya ngelihat ya saya nggak perlu sebut era siapa lah ya, tapi saya ngelihat belakangan ini pemerintah pun udah cukup melek lah Pak ya, melek teknologi dalam arti mereka ngerti seberapa penting digital itu ngebantu ekonomi suatu negara juga. Mungkin saya ada pernah baca artikel Pak, nanti mungkin kalau ada sesi saya bisa share material ya, mungkin nanti dibantu sama teman-teman dari CTA dan Ecom gitu. Saya ada pernah baca itu digital ekonomi itu dipredik di 2025 itu akan sangat besar Pak.
Jadi itu malah pemerintah pun juga mendukung dan mendorong company-company itu, mau itu UMKM atau apapun itu, untuk mengadopsi teknologi atau mengadopsi digital transformation tadi, Pak. Nah, jadi kalau ngomong internet sulit, sebenarnya saya nggak bisa, to be honest, saya nggak bisa jawab dalam arti itu kembali ke infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Tapi kalau pengalaman saya, Pak, di beberapa perusahaan mining, saya ada juga work sama perusahaan mining, biasanya mereka ada request ini, Pak, memang personally itu minta buat apa ya, buat internet atau istilahnya jaringan mereka sendiri lah. Jadi mereka tuh diminta yang khusus, emang eksklusif buat mereka. Karena kalau ngomong mining ya, saya bukannya ini, cuman sebenarnya mereka punya modalnya punya, Pak, uangnya itu punya gitu. Tapi makanya saya ada di beberapa perusahaan mining, bahkan mereka punya dedicated jalur, dedicated internet, Pak. Jadi maksudnya tuh request lah mungkin ke beberapa vendor ya, mungkin yang para udah ya kita sebut lah itu internet, mungkin Telkom atau dan lain-lain, atau Indosat atau lain-lain, tuh mereka minta sendiri. Karena memang beberapa mining itu juga ngelihat ya tadi sama, mereka punya sistem dan mereka harus didukung dengan internet yang mumpuni juga. Mungkin semoga membantu menjawab, Pak Agung. Kemudian ada pertanyaan lagi, Kak Stacey, dari Kak Sigit. Izin bertanya, untuk Pemprov atau Pemkot sudah ada yang menggunakan cloud untuk IT infra mereka kah? Atau kalau ada, kira-kira yang Pemprov mana? Dan kalau BUMN kan mungkin memang sudah banyak gitu dari. Oke, makasih Pak Sigit. Nah, jadi kalau untuk Pemprov ya, Pemkot ya Pak ya, kebetulan kalau kita sendiri sih lagi ada ongoing sih Pak. Ya misalnya kalau kebetulan di Smartnet sendiri kita memang lagi ada ongoing juga dengan beberapa Pemprov atau Pemkot. Nah, kalau ditanya untuk menggunakan cloud untuk IT infra, sebenarnya mix ya Pak ya. Tapi beberapa use case yang ada dipakai di Pemkot dan Pemprov itu sebenarnya lebih ke mereka modernize lebih ke aplikasi mereka. Nah, jadi kayak semacam website atau mungkin aplikasi yang sifatnya itu facing customer. Nah, itu mereka pengen coba untuk dimodernisasi, Pak. Karena again ya, Pak, even itu Pemprov atau Pemkot, sekarang mungkin ya, ini kebetulan ada teman-teman dari UMN juga nih mungkin ya, anak-anak muda nih, saya yakin dan percaya nih pasti teman-teman atau mungkin generasi yang lebih baru lagi nih, Z makin ke sini lagi tuh mungkin nanti udah kagak mau tuh ngelihat yang tampilan kok kayaknya kuno-kuno jadul-jadul ya. Ya mungkin saya ngelihatnya tuh mereka pengen secara aplikasi itu tuh tadi benchmarknya tuh mungkin terlalu tinggi tapi minimal mendekati lah ya gitu. Atau mungkin ada rasa-rasanya gitu. Mungkin kita ngelihat kayak kita akses Tokopedia, akses mungkin Gojek gitu ya, atau mungkin akses Grab dengan segala apa ya, dia punya layanan, servisnya integrate semua, terus easy, kayak kita pakainya kan user interface-nya atau mungkin customer experience-nya mudah. Nah, kalau saya ada pengalaman di beberapa itu ada ngobrol-ngobrol dan lagi penjajakan juga ya Pak di Pemprov atau Pemkot, itu kita lebih banyak ngebahas ke customer facing experience. Ya, jadi kayak misalkan ada apa nih, misalkan kayak kemarin kalau zaman dulu mungkin Bapak ingat ada Clue gitu ya. Clue kan mungkin buat kita mau pelaporan, misalkan ada jalan rusak. Nah, dia pengen lebih ke arah sana. Jadi untuk bisa mendengar langsung dari user. Karena kalau ngomongin dari sana, ada satu hal yang menarik, itu ada ngomongin data analitik, Pak. Jadi dari situ ntar bisa dianalisa nih datanya. Sebenarnya misalkan penduduk warga DKI Jakarta gitu, misalkan nih sebenarnya mereka tuh lebih suka tuh seperti apa sih? Jadi sebenarnya itu bisa jadi kayak semacam feedback juga buat salah satu instansi atau mungkin salah satu orang yang menyediakan tadi aplikasi tadi. Nah, jadi itu yang menariknya. Nah, tapi kalau untuk di Pemprov Pemkot ada sih Pak, tapi mungkin saya nggak bisa reveal kali Pak. Kalau di luar kota sih sebenarnya. Nah, kalau BUMN, kalau yang kategorinya tadi mungkin di bank dan lain-lain itu mostly udah pakai Pak. Kalau kementerian itu cukup banyak juga, beberapa udah cukup banyak. Nah, terus mungkin kalau saya ambil contoh ada satu yang menarik Pak, adopsi cloud juga, yang saya bilang tadi ya Pak, yang ngomong flexibility, pernah juga dipakai di ini Pak, yang untuk nanti ya ada pemilu dan lain-lain ya, pemilihan gubernur, pemilihan presiden itu mereka juga menggunakan cloud Pak. Kenapa? Karena kan itu sifatnya kan one time ya Pak. Misalnya 5 tahun sekali, berapa tahun sekali. Jadi dia sifatnya daripada dia investasi beli
tadi ya server semua sendiri, manage sendiri, tapi pakainya cuma satu masa doang gitu. Nah ini untuk yang sifatnya seperti itu mereka mengadopsi cloud, Pak. Jadi mereka bikin websitenya, bikin semuanya ntar tampung datanya, terus nanti bikin sistemnya itu semuanya di cloud. Nah itu kalau yang lagi untuk pemilu atau mungkin pemilihan gubernur itu biasanya sudah mengadop cloud. Mungkin itu ya Pak, Pak Sigit, semoga membantu menjawab Pak. Baik, terima kasih Kak Stesi atas tanggapan-tanggapannya. Sebenarnya ini masih ada pertanyaan lagi, cuman karena kita terbatas waktu ya teman-teman, jadi mohon maaf Pak Suherman, mungkin kita pending dulu pertanyaannya karena nanti kita akan ada discussion juga ya di grup seperti biasa, kita ada discussion di grup ICCOM. Jadi silahkan nanti kita bisa lanjutkan diskusinya di situ ya. Jadi pemberitahuan juga di grup kita kan semuanya juga mulai dari yang newbie sampai profesional ya. Jadi kita bisa saling sharing di situ. Jadi mungkin dari kami untuk saat ini bisa fasilitasi sampai sini dulu untuk sesinya. Saya serahkan lagi ke Kak Stesi untuk melanjutkan. Oke, thank you Mbak Nandini ya. Nah, jadi mungkin tadi kan kita udah bahas gimana ya ngomongin driving digital transformation with cloud dengan semua tadi ya ngomongin hyper kompetitif dan lain-lain. Nah, mungkin saya pengen share juga ya, kebetulan SmartNet Makro Global sendiri kita ini under Citi Group. Nah, jadi mungkin nih judulnya mungkin Live EdTech Company ya. Ini mungkin buat teman-teman dari UMN juga nih mungkin yang masih kuliah, biar kebayang dikit lah nih kira-kira kerja di teknologi company ini seperti apa. Nah, jadi Live at Tech Company, Live at CTI. Ya, mungkin next. Nah, mungkin pertama nih about CTI dulu ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, CTI sendiri ini kita merupakan IT company, jadi IT company di Indonesia. Nah, jadi mungkin ada 3 nih secara garis besar. Jadi ada total ada berapa nih anak perusahaan, ada 13 berapa belas deh, saya juga sampai lupa ya, banyak banget nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. Nah, di mana dari 13 ini terbagi menjadi beberapa kategori ya. Nah, kita disebutnya value added distributor. Nah, jadi merupakan distributor IT ya yang saya bilang nih, mungkin ada Blue Power, ada Central Data, ada Virtus, Helios, dan Mega Buana. Nah, lalu ada juga yang ada 4, ada VAD dan retail. Jadi kita ada main di retail juga. Jadi kalau untuk mungkin ada yang kebutuhan untuk notebook atau mungkin tablet atau mungkin alat-alat yang sifatnya lebih ke retail itu ada di XTC. Nah, lalu ada juga di service group ya, JD, Defensor, i3, Inovasi dan Informatika Indonesia, Equin, dan dari saya sendiri nih ya, dari SmartNet Makna Global itu kita tergabung di services group. Nah, jadi kita lebih untuk deliver services ya, untuk doing implementation, maintenance, dan lain-lain. Nah, lalu kita ada subsidiaries juga nih, kita ada cabang di 2 negara, ada di Malaysia, CTM, Computrade Teknologi Malaysia, sama CTP, Computrade Teknologi Philippines. Nah, jadi vision kita apa sih? Yang pasti kita to elevate digital business di Southeast Asia ya. Nah, jadi mungkin kalau saya sedikit share, kalau beberapa company IT yang lain di Indonesia atau distributor atau IT lain itu biasanya ada beberapa yang kebanyakan itu dari luar. Jadi mungkin dari global company terus dia masuk ke sini. Sedangkan kalau kita CTI itu pure 100% dari Indonesia. Nah, jadi kita starting di 2003 sampai sekarang. Nah, terus ini mungkin sedikit about SmartNet Makro Global. Nah, jadi kita ada beberapa layanan solusi. Yang pasti tadi ada cloud ya, cloud solution. Terus kita ya pasti tadi yang saya jelasin, mungkin ngomong cloud solution cukup luas, tapi mungkin kalau umumnya ya tadi ya public cloud, yaitu kita bisa bantu mungkin customer, company atau mungkin organisasi apabila pengen nih starting di cloud atau mungkin pengen migrasi dari tradisional atau dari on-premise-nya customer. Nah, terus kita juga ada ngomongin IT infrastructure, IT security, dan yang pasti tadi yang saya bilang kita service company.
Jadi kita punya orang-orang, kita punya engineer, cloud engineer, kita punya engineer di security, punya engineer infrastructure, di mana itu bisa melakukan implementasi dan bisa juga untuk membantu ya tadi konsultansi dan lain-lain, membantu customer dan untuk melakukan tadi ada kebutuhan di sisi IT. Nah, our vision ya pastinya became Indonesia most preferred and trusted IT solution provider. Dan mission kita ya salah satunya expertise and excellent in providing with the right IT solution for each customer. Jadi yang terpenting adalah untuk customer ya. Jadi kita akan coba ngebantu untuk tadi salah satunya membantu digital transformasi yang ada di customer-customer kita. Oke, next. Nah, jadi kalau ngomong live at CTI ya, ada 3 core value yang menjadi value-nya dari CTI Group kita semua. Yang pertama adalah integrity. Jadi reliable ya, bisa diandalin, dan yang pasti profesional ya. Kita harus selalu bisa di setiap kondisi kita harus bisa reliable dan profesional. Yang kedua itu humble, seperti yang saya bilang dunia IT dengan perubahan yang sangat cepat, dinamis, hyper competitive market. Nah, kita harus selalu humble. Humble di sini dalam arti open minded ini bisa banyak arti. Salah satunya keep learning. Kita harus tetap belajar, nggak boleh cepat puas ya. Jadi kita harus tetap belajar terus. Ada suatu hal yang baru, kita jangan merasa wah kita udah paling pintar. Kita harus tetap belajar terus. Dan sinergi juga salah satunya. Jadi kita tetap humble di sini. Kita bisa bilang di dunia IT itu besar. Jadi kita juga bisa bersinergi ya. Jadi kita bisa bekerja sama juga gitu. Lalu yang ketiga ada strive for excellence. Yang pertama tuh inovatif ya. Jadi again tadi yang kita lihat dunia IT itu sangat cepat, dinamis. Kita harus berani untuk melakukan inovasi. Ya pastinya dengan cara strive for excellence. Kita harus selalu melakukan dan mencari atau mengejar yang terbaik. Nah kita juga harus doing biasanya extra miles. Jadi kita nggak kalau kita mau di dunia IT kita nggak bisa kerja cuman yang average ya. Kita mesti kerja yang melebihi extra. Kita mesti doing extra miles. Dan yang terakhir pastinya high achiever. Nah, karena kita again di dunia yang hyper kompetitif tadi, kita mesti jadi seorang high achiever. Oke, next. Nah, untuk working style sendiri sama lah ya, seperti mungkin kita, saya bilangnya hybrid working ya. Mungkin kita nggak fully seperti tech company yang benar-benar, wah ini kayaknya yang benar-benar work from everywhere. Nah, kita masih mengadopt hybrid working. Kenapa? Karena sebenarnya kita ngelihat ya masih ada beberapa activity yang itu kita bisa lakukan secara offline. Nah, jadi untuk office-nya sendiri kita juga bisa dilihat ya ini office-nya kita tuh udah nggak yang kaku-kaku banget gitu, nggak yang terlalu kuno banget. Jadi udah ada kayak udah gaya-gaya anak zaman sekarang lah. Nah, terus kita juga punya flexible working time ya. Jadi kalau ngomong working time sebenarnya kita nggak ada absen. Jadi udah bukan yang tipenya absen lagi, tapi kita punya satu tools untuk buat doing monitoring lah ya untuk teman-teman. Jadi kita bisa tetap tahu teman-teman nih melakukan, kita punya sistem. Jadi untuk sebenarnya sehari ini kita teman-teman ngapain sih. Jadi kalau untuk working time sendiri ya nggak ada yang sebenarnya 9 to 5 atau apa. Sebenarnya kita bisa aja kerja ya kadang-kadang malam pun bisa atau mungkin pagi-pagi jam 7 juga udah bisa. Jadi lebih ke flexible working time. Yang pasti kita juga punya value culture, jadi kita punya culture di internal dengan mengacu ke core kita tadi, 3 core value. Nah, terus kita juga constant learning ya, jadi saya bilang tadi dunia IT tempat yang cepat, dinamis, jadi constant learning dan high performing. Jadi yang pasti kita harus tetap belajar terus, dan yang pasti tadi ya, kita pasti dituntut untuk bisa doing high perform juga, karena everything pace-nya cukup cepat. Oke, next. Nah, jadi yang saya bisa share itu CTI is a home you can learn and grow. Jadi kalau saya boleh share sedikit ya, saya sendiri juga dulu dari fresh grad, even saya bukan dari IT gitu ya dulu, jadi saya dari accounting kalau tadi teman-teman ingat di sedikit work experience saya. Ini ya ini CTI is a home you can learn and grow. Jadi saya di awal itu nggak yang tiba-tiba udah langsung langsung ke hutan belantara gitu, nggak juga. Yang pasti saya dibekelin dulu di awal, karena saya bukan dari IT tapi saya punya keinginan, saya punya kemauan untuk belajar tadi ya 3 core value tadi ya. Jadi ya CTI juga memprovide itu ya, mungkin saya bisa bilang ya udah seperti rumah kedua lah gitu ya. Jadi saya bisa belajar juga dan bertumbuh juga di sini. Oke, next. Oke.
Nah, jadi kita juga punya satu moto gitu, experience great ya. Jadi ada grow, enjoy, dan appreciate. Jadi kalau ngomong di Citi Group sendiri, ya tadi kita pasti punya program untuk grow. Jadi ada development program, ada performance appraisal. Jadi nggak asal ya gitu ya. Jadi kalau hanya penilaian dari leadernya doang nih, dibilangnya buruk gitu. Padahal sebenarnya nggak ada dasarnya. Jadi kita punya performance appraisal, kita punya coaching and counseling juga. Terus kita ada training competencies. Jadi training development-nya tadi itu ngomongin kalau yang untuk jalurnya nanti untuk teknis kita juga punya tuh, kita punya akses ke apa untuk orang-orang yang menginginkan untuk ambil sertifikasi yang memang sertifikasi yang high certification ya. Jadi mungkin tadi ya di cloud atau mungkin di non cloud, di security dan lain-lain. Terus career path progression-nya juga ada. Ya mungkin saya bisa share gitu, saya dulu dari pertama staff juga gitu sampai di hari ini saya mungkin bisa di posisi ini gitu juga itu karena memang ada career path progression yang clear juga. Nah, terus di enjoy-nya jadi ada work hard, play hard juga. Enjoy-nya kita punya routines and fun events. Jadi di internal itu kayak kemarin Halloween kita ada Halloween event, terus ada acara mungkin futsal bareng yang weekly, terus ada juga mungkin basket, terus mungkin ada juga macam-macam, ada badminton bareng, terus mungkin ada acara nobar dulu ya, before kita COVID. Biasa tuh kita suka ada juga nobar ya, nobar biasanya film-film Marvel lah ya. Nah, itu ada juga, terus dan banyak lagi yang lain. Ada trekking, ada macam-macam. Ada hobi communities juga, terus ada ya pasti full workplace ya, seperti tadi saya share, kantor kita lebih ke open space. Jadi kita juga udah bukan yang seperti dulu kan, udah ada meja-mejanya gitu, kita lebih ke open space gitu. Jadi bisa lebih apa ya, bisa lebih engage lagi dengan teman-teman dan teammate kita. Nah, itu yang pasti kita ada appreciate juga, kita ada loyalty leave. Jadi kalau untuk ada cuti annual, sama kita kalau memang nanti ada sudah apa ya, sudah tiga tahun, itu kita ada namanya loyalty leave. Jadi kita dapat cuti tambahan per 3 tahun. Terus kita ada yearly bonus dan ada insentif juga pasti ya. Jadi ada dan ada appreciation trip. Nah, mungkin di next slide-nya nanti. Nah, ini sedikit ya. We celebrate juga gitu, ada celebration trip. Mungkin gara-gara COVID terakhir tuh ada pergi yang satu CTI Group itu 2019 kalau nggak salah ke Hong Kong ya. Nah, kalau 2020 tuh kayaknya ada yang udah bisa berangkat karena kan awal-awal tahun tuh ya COVID, Corona waktu itu ya. Ada yang pergi, ada yang nggak pergi, masing-masing anak perusahaan gitu. Nah, terus ada employee award juga. Jadi kalau kita ada awarding juga ya setiap tahun bagi employee yang memang berprestasi. Terus togetherness ya, di sini ada kegiatan tadi ya, ada basket, ada badminton, ada lari, ada macam-macam, ada futsal dan lain-lain. Next. Nah, mungkin celebrate juga nih ya, seperti yang dibilang pernah Thailand, pernah Korea, pernah Hong Kong, pernah Bali juga. Nah, tahun depan belum tahu kemana. Our communities, nah ini kita ada beberapa hobi community, ada fotografi, cooking and baking, ada Japan, kalau yang mau belajar bahasa Jepang nih ya Nihongo Mantapu nih kan biasa kan ya, seru-seru juga nih kan, Japan culture. Oke, next. Nah, tadi kan udah bahas kayak seperti apa sih live di tech company ya. Nah, ini sebenarnya jobnya nih. Kerjaannya ngapain sih sebenarnya? Ada apa aja? Oke, next. Sebenarnya secara garis besar ada tiga role sih. Memang nanti role-nya turunannya akan ada banyak lagi, tapi mungkin buat teman-teman biar ada bayangan ini 3 dulu biar nggak terlalu puyeng gitu ya. Yang pertama di kita pasti ada back office. Jadi ada ya umum ya, pasti setiap company berjalan pasti kita butuh ada finance, accounting, ada HR nih, ada people development juga. Jadi buat yang tadi tuh ngebantu bikin program, doing development, training program dan lain-lain. Terus kita juga punya warehouse dan logistik karena kan kita jualan juga ya. Nah, terus yang kedua itu ada sales and marketing ya. Ini ya sales dan marketing mungkin cukup clear gitu. Ada business development, jadi untuk ada sales juga ya. Jadi untuk yang tadi untuk going ke customer dan lainnya seperti saya gitu. Terus ada digital marketing juga. Jadi kita marketing not only sebagai support, tapi kadang-kadang kita bisa gunain juga sebagai tools untuk melakukan penjualan juga. Jadi kita udah masuk ke digital marketing juga. Terus di sisi teknologis ini kita ada business analyst, sistem analis, developer, sama data scientist. Jadi sebenarnya untuk di back end kita, seperti yang saya bilang ya, kita masa tadi saya ngomong-ngomong ya kita mesti di digital transformation, CTI sendiri juga di back end kita itu kita mengadop juga teknologi-teknologi yang terkini yang ada saat ini. Nah, jadi untuk mensupport juga ya, contoh kayak saya sales gitu, saya butuh apa nih? Saya butuh data nih, mungkin ada data analisnya mungkin untuk menilai ini saya harus
going ke customer mana yang saat ini mungkin industri lagi bagus dan lain-lain. Terus kita juga punya sistem di internal. Jadi untuk tadi yang saya bilang ya, untuk memonitoring dengan yang tadi ya flexible working time atau mungkin hybrid workplace tadi, itu juga kita punya monitoring tools, punya sistem buat mengcapture nih kira-kira teman-teman ini lagi ngerjain apa sih, kurang lebih gitu. Nah, mungkin itu secara garis besar. Jadi kenapa sih pertanyaannya harus start career di tech company? Mungkin kalau saya share pengalaman pribadi saya, kebetulan saya dari ya tadi ya, company growth itu merupakan career growth ya teman-teman. Saya mungkin bisa share kalau ngomong tech company, ya mungkin teman-teman bisa lihat lah pas 5 years, 10 years ago gitu ke belakang gitu, itu kita bisa lihat tech company itu kalau ada yang suka main saham gitu, mungkin bisa lihat di Nasdaq atau mungkin di Indonesia sendiri tech company itu grow-nya sangat cepat gitu ya. Nah, karena kenapa ya? Karena tadi ya, mereka yang pertama lah istilahnya mengadopt teknologi. Mereka yang pertama mendengar terkait teknologi tadi, dan mereka mengadopt, dan ya that's why mereka di competition tadi, mereka yang pasti paling depan. Nah, mungkin saya bisa share sedikit dari pengalaman. Saya sebelumnya dari accounting ya. Saya punya teman-teman dulu yang pastinya lulusannya accounting juga gitu. Nah, kalau ngomongin accounting, ya yang saya bisa komen adalah kalau saya ngomong pacuan kuda, kalau di IT atau di teknologi company itu menurut saya tuh we are on the kudanya tuh udah kuda yang unggul dulu. Kita sebagai jokinya gitu kan ya. Kita tuh udah di kuda yang unggul dulu dibanding kuda-kuda lain. Tinggal gimana kita sebagai joki untuk ya itu tadi macu si kudanya itulah. Tapi seenggaknya at least di awal itu kita we are on the right car, we are on the right horse lah gitu. Kalau saya bisa share ya menurut pendapat saya pribadi gitu. Oke, next. Nah, jadi let's apply ya. Jadi teman-teman kalau dari UMN atau mungkin teman-teman dari yang ada di sini kalau emang tertarik bisa langsung klik di www.career.computertech.com. Di situ bisa dilihat kalau kita lagi ada open lagi hiring atau lagi open vacancy ya. Mungkin itu aja. Jadi kalau mau reach kita bisa lihat juga di Instagram @insightCTI Group, di LinkedIn juga Komputer Teknologi Internasional, atau mungkin kalau mau drop tadi ya mungkin CV atau anything bisa drop di hrd@computertech.com. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Radini. Terima kasih Kak Stesi atas sesi sharing-nya ya, mulai dari sharing tentang cloud sampai kita juga ada sharing tentang CTI. Untuk teman-teman juga terima kasih sudah mengikuti rangkaian kegiatan pada hari ini, dan mungkin untuk teman-teman yang belum mengisi feedback masih boleh diisi ya teman-teman, nanti juga sampai selesai juga boleh diisi. Terus untuk teman-teman UMN kami ingatkan lagi silahkan mengisi feedback ini juga, feedback dari UMN ya teman-teman, ada bisa dilihat di sini, boleh barcode dari sini atau tadi sudah di-share oleh Bu Jessica. Jadi silakan teman-teman untuk teman-teman UMN untuk mengisi feedback. Sekian dari kami, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya teman-teman. Silakan teman-teman boleh melanjutkan kegiatan. Selamat siang.